Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salam ta'zim, hormat serta cinta kami untuk mudir hadal ma'ad, guru ana, kiai ana yang terhormat. Semoga pimpinan Pondok Pesantren Kulni selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Salam hormat juga untuk Ibu Kiai yang pastinya selalu mensupport beliau untuk terus meninggikan bendera Kulni, dan para dewan guru yang kami hormati, ahibati fillah. Saya minta Bapak Ibu yang terhormat dalam waktu sampai pukul 11 lebih 15 menit sebelum kami menuju ke Istana Bogor kembali hari ini, persiapan untuk acara bersama Gubernur Jawa Barat dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia nanti malam. Saya minta dalam hitungan 5 mundur santri-santriku yang di belakang semuanya pastinya tanpa suara. 5, 4, yang bersuara kira-kira santrinya atau ayah bundanya nih. 4, 3, 2, 1. Kulni Nusantara merindukan tepuk tangan antum semuanya hari ini. Silahkan standby, kita akan fokus dan saya minta kerjasama Anda semuanya. Saya bicara, tunjukkan tepuk tangan kita untuk Nusantara. Telah memotivasi lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan, berpengalaman belasan tahun, membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi di lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target. Dengan gayanya yang inspiring, fun, dynamic, dan selalu tampil all out. Saatnya Anda bergabung dengan Chandra Production Management bersama trainer kita hari ini, Happy Chandrayana. Baik, bismillah. Beberapa waktu yang lalu, mohon izin Ustaz Nawawi, kita mulai. Beberapa waktu yang lalu di aula ini berkumpul santri-santri baru yang pastinya bukan Anda yang berkumpul di sini. Para orang tuanya berkumpul hampir kurang lebih 2 jam 30 menit. Para orang tuanya yang bapak-bapak kumpul di sayap kanan, ibu-ibunya kumpul di sayap kiri. Mereka semua sinergi. Dalam waktu 2 jam 30 menit nampak sorotan mata orang tua hebat yang merindukan anaknya nanti jadi pahlawan di hari akhir. Hari ini bersama santri-santri lama semua hari ini pun hadir di depan kami. Disaksikan para orang tua yang terhormat. Bismillah, dalam hitungan 5, 4, 3, 2, angkat tangan kanannya semuanya bingung. Mulai. 1, operator standby. 2, santri lama standby. 3, kepalkan tangannya. Kulni, getarkan Nusantara dengan the power of takbir antum semuanya hari ini. Takbir. Getarkan di tanah Kulni dengan takbir antum semuanya hari ini. Takbir. Turunkan tangannya tanpa suara, my people. Bunda yang kami bangga. Saya yakin santri lama yang sudah sekian lama di sini pernah sesekali sang ibu itu memegang pundak sang anak sambil mengatakan kalimat yang indah. Kalimat itu adalah, "Nah, ibumu ini belum bisa sholat sempurna." Saya yakin Anda seorang ibu pernah berbisik di telinga sang anak sambil mengatakan, "Nah, yang betah di pondok ini." Saya yakin ayah yang hebat depan kami, kita sama-sama seorang lelaki yang merindukan anaknya nanti dipeluk oleh kita di hari bahagia dia. Dan Anda akan mengatakan, "Nah, aku bangga punya kau anakku." Bukankah itu yang pernah dibisikkan oleh orang tua anak saat anak di pesantren Bapak? Anak gak berani berada di depan Anda kalau anak gak pernah di alam pesantren. Karena duduknya mereka sebagai santri lama, seperti anak
tahun yang lalu duduk seperti mereka, mendengarkan kiai mendengarkan, dan saat itu pun ada orang tua kami saat itu mengatakan, nah, yang bertahan di pondok ini, ibu mohon kau bertahan di pondok ini, ayah mohon kau bertahan di pondok ini, karena putra putri yang ada di belakang ini adalah putra putri yang Anda banggakan dan Anda rindukan. Suatu saat saya yakin dengan kesolehan orang tua itu akan menjadi energi positif untuk kesolehan putra putri Anda dan akan menjadi jembatan emas menuju surga Allah Azza wa Jalla. Tepuk tangan untuk para orang tua yang berhormat hari ini. Baru mukadimah makanya udah mulai berubah. Pak, mohon izin ya. Gimana nih Pak? Beberapa minggu lalu di sini juga sama. Tadinya ibu-ibu sudah banyak yang menganikan cipta, baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Gara-gara cerita yang barusan nih Pak. Gara-gara cerita barusan bahwa saat anak akan menjadi pahlawan nanti di hari akhir, itu air mata langsung menetes. Kenapa? Al-buka rahmah. Tangisan adalah bukti kasih sayang. Bapak menitikan air mata, saya ada kerinduan dan cinta untuk buah hati Anda. Bismillah. Tapi mata ini tak cukup sampai di sini, my people. Ketika ada tulisan menarik di sini, ini dia. Tulisan ini dibawa kemana-mana dan ini Kulni FM ini luar biasa. Betul Ustaz, Kulni FM. Kapan-kapan ada siaran radio Ustaz di sini ya. Ada radio Kulni FM. Asal lagunya jangan lagu Sambalado aja Ustaz. Ada penyiar radio di Mega Suara di Bogor. Saya dengan Kulni FM lama-lama siaran aja di sini. Oke, bismillah. Ada tulisan menarik di sini yang sudah dibaca oleh para santri baru bersama orang tuanya. Apa tulisan itu? Ini lebih. Tulisannya adalah mendidik itu penting, jangan yang penting mendidik. Kami yakin para guru yang ada di belakang kami, mereka sudah men-save di benaknya bahwa mendidik itu penting, jangan yang penting mendidik. Mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Jadi santri lama itu penting, nak. Jangan yang penting jadi santri lama. Jadi orang tua itu penting, jangan yang penting jadi orang tua. Jadi manusia itu penting, jangan yang penting jadi manusia. Sholat itu penting, jangan yang penting sholat. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Pasti banyak yang nyangka buat status di WA siang ini. Boleh juga nih. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Kalau Anda mengatakan yang penting anak saya udah masuk pondok, pasti nggak beres tuh orang tua. Kalau Anda hanya mengatakan, Pak Kiai saya mau nitip anak ini pondok bukan bengkel. Yang ketika ada sesuatu yang error di kendaraan Anda, ada titipkan ke tukang bengkel. Saya ulangi Bapak Ibu, saya masih ingat Kiai kami waktu itu di pesantren mengatakan kepada orang tua kami, wahai para orang tua yang terhormat, ini pondok bukan bengkel. Dengan semudahnya orang tua mengatakan, yang penting mah nih saya titipin anak, terus kamu diapakan aja. Ketika ada sesuatu yang error di anaknya, pondok yang disalahkan. Kenapa? Mendidik itu penting, jangan yang penting mendidik. Wahai santri lama, katakan sama-sama kalimat ini. Wahid, isnani, salasa. Mereka teriak. Berarti saatnya kita mengatakan bahwa iya nah, mendidik itu penting. Tidak mungkin Anda mengatakan yang penting mendidik, pasti nggak ada mendidik. Maka bismillah, spirit of Kulni hari ini saatnya Anda katakan. Santri baru, para orang tua, mereka fokus banget. Saya yakin santri lama juga nggak kalah dengan. Bismillah. Ketika anak tanya tiga kata, are you ready? Ini bahasa Inggris sudah. Jawabannya pakai bahasa Inggris versi Cikanda juga nggak apa-apa. Jawabannya adalah yes sir. Jawabannya apa? Yes sir. Tuh, santrinya bisa. Orang tuanya sekarang jangan kalah sama santrinya. Nah, jangan salah. Mereka orang tuamu juga pernah belajar bahasa Inggris. Ada yang di SD, ada yang SR, sekolah rakyat dulu ya. Zaman jahiliyah. Jangan salah, mereka jago bahasa Inggris. Sebentar nak, yang di belakang. Orang tuanya saling menjawab. Bagus, yes sir.
Are you ready? Yes. Masya Allah. Senang. Perhatikan baik-baik. Kami belajar hampir 7 tahun tentang ilmu The Power of Body Language, kekuatan bahasa tubuh, bersama Kak Seto, bersama Bunda Elisman. Di situ kami belajar bahwa orang tua yang berbicaranya menggunakan 2 senjata, smile face and smile voice, dia ngomongnya sambil tersenyum, itu adalah orang tua yang dihidupkan oleh buah hatinya. Ketika Anda mengatakan, nah, sini saya, hanya 3 kata Pak Bu, tapi dalam banget ngomongnya sambil tersenyum, itu indah banget dilihatnya. Saya ulangi dulu ya. Nah, sini saya, hanya 3 kata, tapi anak itu sejak TK sampai dia kuliah, dia sampai mengatakan, Pak Chandra, aku suka banget kalau ibuku sudah manggil dengan 3 kata itu. Nah, sini saya. Karena apa? Dia bicaranya dengan kau dan leginan, kata-kata yang lembut. Nah, sini saya. Sekarang kalimatnya sama, tapi cara ngomongnya yang beda. Nah, sini saya. Kira-kira anak Anda pilih yang pertama apa yang kedua? Pasti pertama. Santi lama akan mengatakan, Pak Happy, saya suka banget ibuku manggil dengan 3 kata itu. Nah, smile face, smile voice. Orang tua yang dirindukan adalah orang tua yang berbicara depan kiai, depan siapapun, depan guru-guru kulni, depan santrinya, depan alam kulni. Dia penuh dengan the power of smile, kekuatan senyuman. Berarti Anda bersama mengatakan yes sir, itu sambil tersenyum, itu indah banget kamu. Kalau Anda mengatakan yes sir yang nggak ada senyuman, nggak enak dilihat dari depan. Are you ready? Yes sir. Nggak ada senyuman. So kamu buktikan. Are you ready? Yes sir. Yang ikhlas sebenarnya bagus ya. Yang kedua, Bismillah. Pasti Anda bertanya-tanya, ini Pak Kiai ini bawa siapa? Kalau santri baru mungkin udah pada kenal, tapi kami baru kenal hari ini. Anak Happy Chandra ya Bunda. Saya adalah asli Tasikmalaya yang 30 tahun yang lalu. Anak nggak bisa seperti ini. Saya ceritakan depan Anda, nggak pernah Anda ceritakan depan santri baru kemarin. Tapi saya harus ceritakan kepada Anda, ini untuk santri lama dan para orang tuanya. Bapak Ibu yang kami bangga, saya kelahiran Tasikmalaya yang dulu 30 tahun yang lalu, kelas 3 SD, saya nggak bisa ngomong seperti ini. Saya masih ingat gara-gara panggung kecil yang terbuat dari kayu dan bambu ukuran 1 meter hari itu. Bapak saya mengatakan, Chandra, nanti malam ada acara kreasi seni, panggungnya sudah berdiri di balai desa. Kalau bisa, kamu jadi pembawa acaranya. Bapak Ibu tahu, saya termasuk anak yang pendiam, jarang ngomong waktu di kelas. Saya waktu SD termasuk orang yang kalau duduk di belakang banget terhalang oleh semua kepala. Kalau guru mendekati, anak baca istighfar di situ. Anak takut banget disuruh maju ke depan. Semakin guru mendekati, anak semakin menunduk menghentikan cipta dan baca doa, ayat kursi pun anak baca di situ. Kenapa? Karena dulu waktu kelas 3 SD saya termasuk anak yang pendiam. Ketika saya mengatakan, hei anak pendiam, Anda pasti ada yang mengatakan, Pak Happy itu anak saya banget Bapak. Pendiam, jarang ngomong, kalau ditapol, berbicara. Tapi qadarullah, saat itu karena dipaksa oleh Bapak untuk tampil di atas panggung, anak pegang kertasnya 15 lembar bolak-balik Bapak Ibu yang ditulis oleh Ibu selama 1 minggu. Saya tolak, saya mengatakan, Bu Pak, daripada acara hancur lebih baik Bapak kasih ke yang lain. Saya nggak mau tampil di depan panggung. Saat itu apa yang kami lakukan? Anak pegang itu kertas 15 lembar bolak-balik. Belum juga anak bicara, tiba-tiba anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6 mereka teriak mengusir saya dari atas panggung. Mereka mengatakan, turun MC-nya, turun. Anak turun ke belakang panggung. Anda tahu, anak nangis di belakang panggung malam itu, bulan Februari tahun 90. Anda tahu, anak nangis di belakang panggung. Saya pegang itu kertas 15 lembar bolak-balik yang ditulis oleh ibu. Saya cari di mana ibuku malam itu. Ternyata ibu Ana lagi menangis pula. Anak temuin ibu Ana, Bu, ini gara-gara ibu udah tahu anakku ini gak bisa tampil di depan dan kau paksa anakku untuk tampil. Anda tahu jawaban ibu 30 tahun yang lalu, berbisik di telinga Ana sambil mengatakan, Chandra,
Aku sengaja tulis selama 1 minggu ini tulisan biar kau bisa tampil depan orang. Dan kau seakan-akan tak terima tulisan itu. Kau diteriakin malam ini di atas panggung kecil. Kau ditunjuk-tunjuk oleh orang karena kau gak bisa tampil. Ini bukan panggung yang sebenarnya anakku. Panggung yang sebenarnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Bukan di tempat ini. Bisa jadi di atas karpet merah istana sekalipun. Kenapa saya katakan ini? Tahun 98 masuklah anak ke sebuah pesantren. Tahun 98 bulan Maret hari itu saya masih ingat. Ibu Ana persis seperti Anda membawa anak masuk ke gerbang pesantren hari ini. Pagi-pagi sebelum matahari terbit di ufuk pesantren itu, apa yang kami rasakan? Ibu dan bapak itu menggandeng saya, Pak, sambil mengatakan kalimatnya lirik, persis seperti Anda mengatakan kepada putra putri Anda. Saya yakin apa yang dikatakan Ibu Ana hari itu, apa yang dikatakan Bapak Ana hari itu sama seperti Anda mengatakan kepada santri lama hari ini. Apa Ibu Ana katakan? Ibu Ana dengan lirik, nah, bismillah ya, kamu harus pesantren. Ibu yakin kau bisa bertahan di pesantren ini. Jauh kawan, di Gontor sana, Tasikmalaya, hampir kurang lebih 12 jam hari itu perjalanannya. Sampai hari itu Ana ditinggalkan oleh bapak dan ibu di alam pesantren. Saya masih ingat Ana di balik asrama. Ibu bapak Ana dari lantai bawah mengatakan, Chandra, yang betah ya di pondok ya nak ya. Bukankah itu juga pernah Anda lakukan kepada putra-putri Anda yang sekarang seperti lama? Saat itu Anda memegang mulus dada sambil mengatakan, ya Allah, Anda ditinggal oleh orang tua, lu jauh di sana. Sehari, 2 hari, seminggu, baru seminggu Anda udah telepon orang tua. Anda katakan, kayaknya Anda harus pulang, harus kembali ke rumah. Apa jawaban ibu? Nah, bertahan kamu. Santri baru Anda lewati, masuklah ke episode baru sebagai santri lama. Baru naik kelas 3 intensif, kelas 5. Di situ Anda udah mulai merasakan kayaknya harus pindah ke SMA luar. Di situ Anda mulai berpikir, Anda harus pindah ke SMA luar. Tapi bapak Anda mengatakan apa? Nah, kamu sudah setengah perjalanan. Jangan sampai setengah perjalanan tiba-tiba kau masuk ke tempat lain dan itu bukan yang terbaik untukmu. Sampai kelas 6 selesai 2007 anak baru diizinkan oleh Pak Kiai. Itu pun setelah S1 di Darussalam Dokter. Dan saat ini saya harus mengatakan kepada alam pesantren dimanapun, saya bangga menjadi santri yang terlahir dari alam Darussalam Dokter ini. Santri lama yang ada di depan kami pun mereka akan teriak sama seperti anak hari ini. MC Istana Negara anak berkiprah. Hari ini kami berkiprah di sana. Lihat 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, yang anak hari ini datang di sini bisa jadi MC Istana Negara bukan anak lagi. Bisa jadi MC Istana Negara adalah alumni dari pesantren Modern Nuri yang anak lihat. Karena apa? Lamu hal, tak ada kata yang mustahil main bingung. Ini Kuli sudah berkibar terus dengan prospek yang luar biasa. Dengan dunia teknologi yang powerful yang kami lihat, yang seperti Pak Kiai katakan tadi, yang ini belum tentu ada pesantren-pesantren besar di Indonesia. Tadi pendorongnya, Anda tahu, ketika masuk ke istana tahun 2008, padahal saya sebagai santri yang polos, yang nggak tahu dunia protokoler, yang nggak tahu dunia istana. Anda bisa membayangkan, saya baru lahir dari pesantren, alumni baru, fresh graduate. Tiba-tiba tahun 2008 sudah masuk ke istana dalam keadaan Anda belum punya kostum istana, masih pakai kostum jas-jas pesantren gitu. Ketika masuk ke istana, ternyata orang-orang istana kaget, ternyata santri bisa masuk ke KPK. Apa yang Anda ditugaskan di situ? Pasti Anda semua saat 17 Agustus kemarin di Istana Negara, Anda pasti pernah melihat ada satu tayangan di announce dari seluruh Golden Room Istana, dan Anda pasti pernah mendengar di Istana Negara tahun kemarin atau hari bulan kemarin tanggal 17 Agustus, Anda pasti pernah mendengar ada suara ini di announce ke seluruh TV nasional. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia.
Sangsaka merah putih 77 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia menuju podium kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. Tahun 2008 kalimatnya hampir sama dengan beberapa waktu yang lalu tanggal 17 Agustus. Yang Anda ingat apa? Apa yang Anda ingat ketika berada di atas karpet merah istana? Anda ngomong seperti ini. Yang Anda lihat Bapak, di samping ruang istana itu ada ruang VIP. Di situ nampak ibu Anda lagi berlinang air matanya. Selesai acara, Anda samperin ibu Anda sambil mengatakan, "Ibu, kenapa ibu menangis?" Anda tahu jawaban ibu Anda apa? "Ya Allah, doa ibu terkabul." Kayaknya baru kemarin kau diteriakin orang-orang di atas panggung kecil. Kayaknya baru kemarin kau masuk pesantren, kau telepon dari wartel mengatakan, "Aku nggak betah bunda, kayaknya Ana harus pulang ke Tasikmalaya." Dan ibu mengatakan, "Kau harus bertahan di pondok ini." Baru kemarin kelas 5 kau teriak depan bapak harus pulang pindah ke SMA luar. Dan bapak mengatakan, "Kau harus bertahan." Dan sekarang kau tampil di atas karpet merah istana. Ahibati fillah. Anak katakan ini tak ada maksud untuk menyebutkan diri jemaah. Tapi semua yang ada di depan kami, wahai santri lama di belakang sana, mereka pun rindu energi doa dari Anda. Semua santri lama yang di belakang sana, mereka pun rindu sentuhan tangan hebat seorang ayah. Karena bagaimanapun sinergi itu sangat penting seperti bagian yang katakan tadi. Qadarullah 2008 selesai dari tugas di istana sebagai MC di zaman pemerintahan SBY. Sampai hari ini kami bertugas sebagai coaching untuk mengisyraf, melatih para MC dan Kementerian Komunikasi di Istana Bogor. Ternyata anak tak mau ya ada yang mengatakan di zona kuning mengatakan seperti ini. "Pak Bu, saya nggak tahu nanti Pak Chandra, anakku nanti kalau udah keluar dari kuning mau kemana dan jadi apa." Saya yakin ada orang tua yang di depan kami hari ini kalimatnya sama seperti ungkapan orang tua anak ketika kami di pesantren hari itu. "Ya Allah, nanti anak saya menjadi apa ya? Apa menjadi kiai? Kayaknya nggak ada tampang-tampang kiainya anak saya gitu." Pernah nggak Anda ngomong kayak gitu? Atau nanti saya langsung jadi kayaknya wajahnya nggak cocok di Ustaz. Kalau Anda mengatakan seperti itu, my people, wahai hulmi people, kalau Anda masih mengatakan seperti itu, berarti kita tidak yakin kalau Allah yang akan menggerakkan itu semua. Terbukti jemaah, Anda orang Tasikmalaya jauh di sana. Rumah saya mah jauh dari kota Bapak Ibu. Tasikmalayanya ke selatan lagi, ke kidul kalau kata orang Sunda. 2 jam saya dari Tasik, baru mau ketemu rumah anak di desa anak yang di desa anak nama desanya nggak ada di peta. Anda mau cari di Google, nggak ada desa anak di Google. Kampung saya orang kampung Pak Bu, tapi saya punya impian, ya Allah, kemanapun saya pergi saya akan bawa kalau saya pernah terlahir dari alam tanah ini. Karena apa? Kalau kita masih mengatakan, "Baik, saya mah kayak gini, keluarga saya keluarga kecil. Orang tua saya orang tua kecil, peci saya kecil." Kalau semakin Anda mengatakan, "Ya saya orang kecil, kendaraan saya kecil," berarti lama-lama itu dia akan berada di zona kemunduran dan tidak akan pernah maju ke depan. Qadarullah tahun 2008 keluar dari sebuah istana, kami diberi amanah untuk menjadi satu petugas di TV nasional. Sebagai apa itu? Sebagai TV voice over. TV voice over artinya pengisi suara. Teman-teman saat lama pernah mendengarkan suaranya Pak Bu, karena kita pernah hadir di sini. Pengisi suara itu saya harus katakan kepada Anda bahwa ternyata santri pun bisa berkiprah selain MC di istana dan juga sebagai TV voice over. Apa itu TV voice over? Voice over itu pengisi suara Bapak Ibu. Karena saya baru bertemu dengan Anda, saya harus mempertanggungjawabkan tulisan TV voice over. Pengisi suara di channel apa? Di channel yang satu itu. Channel apa Pak? Pasti Anda semua kita nostalgia. Wahai santri lama, nostalgia dengan TV rumah sebentar ya. Habis itu Anda lupakan, jangan lama-lama. Nanti balik lagi habis ini ya. Anda pasti sudah mendengar di TV One dan muncul suara ini.